Berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan KSM Provinsi Fisika 2021. Hari ini saya akan membahas soal nomor 3, di mana di sini terdapat sebuah bola bermassa M kecil diletakkan dalam suatu benda setengah lingkaran atau setengah bola bermassa M besar yang diletakkan di atas papan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan partikel M kecil saat menumbuk papan gitu. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah saya misalkan si M kecil ini geraknya ke kanan. Nah, di sini adalah titik di mana si M kecil ini lepas dari M besar ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa buat sudut. Sebut saja ini sudut theta. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk dari posisi awal hingga ke titik di mana si M kecil ini terlepas dari batu M besar ini. Nah, jadi kita punya anggapan bahwa si M besar ini bergerak ke kiri gitu dan papan bergerak ke kanan gitu dengan kecepatan Vx itu. Papan juga ke kanan dengan kecepatan Vx, V besar X gitu. Nah, dan sedangkan M kecil ini bergerak dengan kecepatan V yang bisa kita uraikan komponennya dalam Px dan Py seperti biasa gitu. Nah, maka untuk menentukan kecepatan sesaat sebelum dia menumbuk atau saat akan menumbuk gitu ya, saat akan menumbuk, maka kita bisa gunakan konsep gerak parabola sebenarnya gitu, teman-teman. Gerak parabola di mana di sumbu X ini geraknya adalah GLB, gerak lurus berubah beraturan. Artinya V-nya sama dengan konstan, gitu. V di sumbu X ya. Sehingga P0X ini akan sama dengan Vx, akan sama dengan V asen X. Taruhlah V asen X ini adalah kecepatan saat dia akan menumbuk papan. Jadi Px ini akan sama dengan P asen X sama dengan P0X, gitu teman-teman. Nah, oke, jadi dari sini sebenarnya yang ingin ditanyakan adalah, yang mau dicari adalah P asen yang tidak lain adalah akar dari P asen X kuadrat ditambah P asen Y kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari teman-teman. Nah, berdasarkan konsep gerak parabola ini, kalau kita perhatikan P0X ini sama dengan Px sama dengan P asen X, maka kita sudah dapatkan suku pertama, yaitu P asen X ini kita bisa ganti jadi P0X kuadrat plus P asen Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat opsi di pilihan jawaban, yang ada Px atau P0X itu hanya opsi di opsi A maupun opsi C, teman-teman. Nah, jadi opsi B ini jelas bukan jawaban yang harus kita pilih, opsi B dan D. Jadi jawabannya sekarang apakah A atau C? Nah, gitu cara cepatnya teman-teman. Jadi saya tidak akan menggunakan cara yang panjang. Jadi kita langsung analisa saja gitu dari opsi yang ada. Kita tinggal memilih di antara dua ini, A dan C. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa gunakan cara ini nih. Ini cara mudah dan cepat. Yang pertama, ingat konsep gerak parabola bahwa di sumbu Y itu geraknya adalah GLBB ya. Artinya berlaku bahwa PY itu sama dengan P0Y plus GT atau min GT sama saja. Itu ya, teman-teman. Berhubung di sini plus semua, saya pakai plus GT. Nah, dan dia juga lagi ke bawah kan, makanya plus GT. Kalau dia lagi naik, dia min GT. Nah, seperti itu. Sehingga di sini yang menjadi problem adalah P0Y. Ya, karena GT-nya di sini udah sama nih. Yang A juga GT0, yang ini juga GT0. Tinggal kita memilih apakah 2P0X sin theta atau 2P0X tan theta. Nah, kalau saya gambarkan gerak parabola teman-teman, ya, anggaplah ini kecepatannya V gitu. Ini adalah Vx dan ini adalah
Y, maka di sini pasti theta. Nah, tan theta itu sama dengan Y dibagi Vx. Gitu. Nah, atau hal yang sama juga. Kalau saya punya gerak parabola, nah gitu, ini P0 gitu ya. Ini kan jadi P0 X, ini jadi P0 Y, ini theta gitu kan. Ini sama juga sebenarnya. Jadi, tan theta itu ya sama dengan P0 Y dibagi P0 X. Gitu. Maka, Y ini sama dengan tan theta dikali Vx. Nah, dari sini teman-teman bisa udah dapatkan jawabannya, yaitu ada suku tan theta. Jadi teman-teman bisa ganti di sini Y ini sama dengan P0X gitu ya. Kalau ini jadi P0Y, ini P0 gitu kan. P0X tan theta plus GT. Nah, yang tidak lain adalah yang C. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, jawaban yang benar. Nah, kalau kita pakai analisa ini ya. Jadi teman-teman abaikan dulu aja kedua yang di sini. Gitu. Ini pakai analisa ini. Nah, cara cepatnya seperti itu. Teman-teman bisa gunakan analisis vektor maupun konsep dalam gerak parabola. Nah, kalau kita pengen menghitung langsung, maka caranya seperti ini. Oke, di sini terdapat soal sebagai berikut. Di sini ada suatu batu setengah lingkaran bermassa M besar dan sebuah bola kecil bermassa M kecil diletakkan di atas sebuah papan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan partikel M saat menumbuk papan. Oke, ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi benda M kecil ini dia bisa bergerak, bisa ke kiri atau ke kanan jatuhnya ya. Tergantung teman-teman memisalkannya kemana. Nah, kalau saya misalkan si M kecil ini dia geraknya ke sini, ke kanan gitu. Nah, dia membentuk sudut theta nih dari posisi awalnya. Di posisi awalnya di atas. Nah, di titik ini anggaplah si M kecil ini mulai lepas dari massa M besar, mulai lepas gitu. Sehingga dia jatuh menumbuk papan. Jadi sehingga dia jatuh di sini misalkan menumbuk papan. Nah, saat sudah menumbuk, saat mengenai papan gitu, kita anggap bahwa pi si M kecil ini kan sama dengan 0 gitu. Pas udah di papan kita anggap dia berhenti gitu. Nah, tapi sesaat sebelum dia menumbuk, misalkan di sini gitu ya. Sesaat sebelum dia menumbuk, dia akan memiliki kecepatan. Jadi sebelum menyentuh papan dia akan memiliki kecepatan. Sebut saja ini pi asen. Maka kita punya dia ini pi asen X. Bisa kita urai ke dalam pi asen X maupun pi asen Y. Nah, seperti itu teman-teman. Hal yang sama misalkan di sini, kecepatan saat dia lepas. Saya misalkan ini pi. Maka ini bisa diurai dari px maupun py. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga karena saya asumsikan bendanya ini bergerak ke kanan, si M kecil ini, maka si batu yang setengah lingkaran ini dia juga punya kecepatan yang arahnya ke kiri, yang kita sebut dengan pi besar X gitu. Saya misalkan pi besar X biar beda simbolnya. Oke. Nah, bagaimana konsep fisika yang terjadi di sini? Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Jadi yang pertama kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Di mana awalnya di titik ini saat si benda M ini masih menempel pada benda M besar, maka dia memiliki momentum M kecil dikalikan Vx. Nah, saya ninjaunya di sumbu X dulu ya teman-teman. Sedangkan M besar ini memiliki momentum ini negatif karena si Px-nya ke kiri. Jadi saya kasih tanda negatif. Px besar. Nah, ini akan sama dengan 0. 0 kenapa? Karena setelah mereka saling lepas, benda M kecil ini menumbuk papan, dia berhenti di kecepatannya 0, maupun si benda M besar ini lama-kelamaan pasti akan mencapai suatu keadaan di mana dia itu berhenti. Makanya dibikin 0 aja. Gitu simpelnya, teman-teman. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan MPX akan sama dengan M besar Pi besar X, sehingga Pi besar X itu
akan sama dengan M dibagi M besar dikalikan Vx. Atau saya bisa dapatkan kuadratnya, Vx besar kuadrat itu sama dengan M kuadrat per M besar kuadrat dikalikan Vx kuadrat. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan satu persamaan, sebut saja persamaan 1. Nah, selanjutnya, kecepatan saat si benda M kecil ini hendak menyentuh papan atau akan menyentuh papan, sebut saja V asen gitu ya. Nah, maka kalau di sumbu X-nya berarti kita punya V asen X. V asen X ini akan sama dengan Vx, kecepatan awal si benda M ini, ditambahkan dengan kecepatan relatif dari si papan ini. Nah, yang tidak lain adalah V besar X. Nah, karena M benda setengah lingkaran ini ke kiri, maka si Vx ini, si papan ini geraknya ke kanan. Kita anggap papan ini geraknya ke kanan. Yang besarnya pasti sama dengan kecepatan si benda setengah lingkaran M besar itu. Nah, jadi kita punya dua persamaan di sini teman-teman. Kalau saya gambarkan saat si benda M kecil ini hendak akan menyentuh papan, dia bergerak dengan kecepatan P asen, dan saya dapat urai dengan kecepatan P asen X maupun P asen Y, dan kita memiliki sudut theta di sini yang tidak lain adalah theta di sini ya. Maka kita punya hubungan bahwa tan theta itu akan sama dengan Py dibagi dengan P asen X. Begitu. Sehingga kita bisa dapatkan nilai Py tidak lain adalah P asen X dikalikan tan theta. Yang tidak lain, P asen X-nya itu sama dengan persamaan 2, kita substitusi Px plus P besar X dikali tan theta. Ini tidak lain adalah Vy. Jadi kita punya persamaan 3 gitu ya. Oke, kita tulis persamaan 3. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk kuadratnya ya, sama saja. Y kuadrat sama dengan Px ditambah P besar X kuadrat tan kuadrat theta. Ini sama saja. Nah, selanjutnya kan berlaku hukum kekekalan energi, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menentukan hukum kekekalan energinya di titik sini, di titik saat dia akan lepas. Jadi di sini kita punya untuk benda M kecil itu setengah M Px kuadrat ditambah setengah M Y kuadrat. Jadi untuk kecepatan masing-masing kecepatan di tiap sumbunya, masing-masing komponennya jangan lupa dimasukkan. Nah, ditambah dengan energi kinetik dari si M besar ini, M besar dikalikan Vx besar kuadrat itu teman-teman ya. Jadi kita gunakan hukum kekekalan energi. Nah, ini akan sama dengan di sini akan sama dengan M kecil G dikalikan, nah H-nya itu adalah yang ini. Nah, untuk menentukan energi potensialnya itu, maka cukup menentukan tinggi dari pusatnya sampai ke dasar papan, yang tidak lain ini sampai sini itu R. Nah, di sini tuh ada sebesar R kecil atau jari-jari si bola tersebut. Ya, bola kecil tersebut. Jadi di sini bola tersebut juga memiliki jari-jari R kecil. Sedangkan yang setengah lingkaran ini dia memiliki jari-jari R besar. Maka, nah kalau misalkan benda M kecil ini sampai posisi ini, maka sampai posisi ini, dari sini ke sini itu adalah R cos theta. Dan juga ada sekecil ini yang besarnya adalah R kecil cos theta. Sehingga energi potensialnya cukup M G dikalikan R plus R. Nah, jadi R besar ini ditambah dengan R kecil. Nah, dikurangi dengan
R plus R cos theta. Nah, akan seperti itu teman-teman. Ini merupakan persamaan yang diperoleh dari hukum kekekalan energi mekaniknya, di mana energi kinetik akan sama dengan energi potensialnya. Nah, di sini selanjutnya bisa dirapikan saja teman-teman. Berarti ini tinggal M-nya bisa kita coret semua. Nah, di sini ada per M kecil gitu ya. Jadi kita terus dikalikan 2, so ini setengahnya juga bisa kita coret. Jadi ini bisa dikalikan 2. Jadi kita punya px kuadrat ditambah y kuadrat tambah m besar per m kecil y besar x kuadrat. Ini sama dengan 2G R plus R kecil dikalikan dengan 1 min cos theta. Nah, R plus R-nya, R besar plus R kecilnya saya keluarkan dari kurung, teman-teman. Oke, jadi ini untuk yang ini saya kasih bentuk persamaan keempat. Ini persamaan keempat ya. Jadi kita punya 4 persamaan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan 4 ini dengan mensubstitusi hasil dari persamaan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk 2G R plus R 1 min cos theta per, nah 1 plus P-nya ini bisa saya keluarkan kurung, dimana ini 1 plus, nah teman-teman, P kuadrat tambah 2P plus 1 itu sama dengan bisa saya tulis gini. Ini bisa saya tulis 1 plus P kali 1 plus P. Nah, maka 1 plus P-nya dikeluarin ke sini, masih tersisa 1 plus P tan kuadrat theta. Nah, bisa ditulis kayak gini Px-nya. Jadi kita simpan dulu Px kuadrat ini. Oke, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi kita tadi punya persamaan 4, yaitu bentuknya adalah Px kuadrat plus Y kuadrat tambah M besar per M Y besar X kuadrat sama dengan 2G R plus R kecil dikalikan 1 min cosinus theta. Oke. Di sini kita substitusi pi dari persamaan 3, pi kuadrat dari persamaan 3 yang besarnya ini. Jadi kita substitusi, kita punya Vx kuadrat plus Px plus pi besar X kuadrat tan kuadrat theta tambahkan dengan M besar per M kecil. Nah, pi besar X-nya juga kita substitusi dari persamaan 1 yang ini. Ini sama dengan M kuadrat per M besar kuadrat Vx kecil kuadrat sama dengan, ini tulis ulang, 2G R plus R 1 min cos theta. Jadi sini bisa kita rapikan ya teman-teman. Ini menjadi Vx kuadrat plus ini bisa diurai dalam Px kuadrat plus 2 pi kecil X dikalikan pi besar X plus pi besar X kuadrat, ini tan kuadrat theta plus coret, ini coret, ini coret, M per M besar Px kuadrat sama dengan 2G, ini tulis ulang aja, R 1 min cosinus theta. Oke. Nah, ini juga pi besar X di sini bisa disubstitusi dari hasil yang sebelumnya, dari persamaan 1 yang sudah didapat, ya, persamaan 1 yang ini maupun yang ini. Oke. Jadi kita bisa tulis lagi Px kuadrat
plus Px kuadrat plus 2Vx dikalikan ini M kecil per M besar Px plus M kecil kuadrat per M besar kuadrat Px kuadrat kalikan tan kuadrat theta plus M kecil per M besar Px kuadrat, dan ini sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita rapikan saja teman-teman. Jadi ini ada Vx kuadrat plus, nah ini jadinya kita punya Px kuadrat plus 2M per M besar Px kuadrat plus M kuadrat per M besar Px kuadrat dikali tan kuadrat theta plus M per M Px kuadrat sama dengan 2G R plus R 1 min cos theta. Oke. Itu pelan-pelan saja. Atau ini Px-nya kita bisa keluarkan semua teman-teman. Jadi teman-teman tinggal keluarkan aja Px kuadrat. Nah, ini kan koefisiennya 1. Berarti ini 1 plus, nah ini 1 tan kuadrat theta, ini tan kuadrat theta plus ini tan kuadrat theta 2M per M 2M per M tan kuadrat theta plus M kuadrat per, oh ini M kuadrat, M besar kuadrat tan kuadrat theta plus M kecil per M ini sama dengan 2G R plus R kecil 1 min cos theta. Oke, jadi gitu teman-teman. Atau ini saya bisa tulis dalam bentuk seperti ini biar rapi. Saya punya 1 plus M per M plus 1 plus M kuadrat per M besar kuadrat plus 2M M. Nah, kalikan tan kuadrat theta sama dengan 2G R plus R 1 min cos theta. Nah, ini supaya kelihatan rapi aja sih. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Px-nya sama dengan apa gitu. Jadi kita bisa dapatkan bahwa Px kuadrat itu sama dengan 2G R plus R 1 min cos theta dibagi dengan kurung ini. 1 plus M kecil per M besar tambah 1 plus M kecil kuadrat M besar kuadrat plus 2M per M besar dikalikan tan kuadrat theta. Oke, jadi kita dapatkan Px-nya atau Vx kuadratnya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, sebenarnya teman-teman bisa misalkan sih, kalau pengen biar kelihatan simpel gitu ya, teman-teman bisa memisalkan si M kecil per M besar ini sama dengan P gitu ya, sama dengan P gitu. Jadi teman-teman bisa tulis Px kuadrat Px. Jadi teman-teman bisa tulis Px kuadrat sama dengan 2G R plus R kecil kalikan 1 min cos theta per 1 plus P tambah 1 plus P kuadrat plus 2P. Nah, gitu. Kalikan tan kuadrat theta. Nah, jadi kan biar lebih pendek nulisnya. Nah, selanjutnya habis itu sebenarnya, nah di sini kalau kita ingat konsep gerak parabola itu ya, gerak parabola dimana misalkan ini kecepatannya P0 gitu, ini kan kita punya P0x. Kalaupun di sini juga sama, ini kecepatannya P, kita punya
Px, ataupun di sini kecepatannya V asen, dia punya Px asen, V0x ini akan sama dengan Px, akan sama dengan Px asen, ya. Karena di sini geraknya GLB. Ingat, di gerak parabola di sumbu X geraknya gerak lurus beraturan, sehingga Px kuadrat ini akan sama dengan P asen X kuadrat, gitu teman-teman ya. Jadi kita udah dapatkan nih 2G R plus R 1 min kosinus theta dibagi dengan 1 plus P dikali 1 plus 1 plus P tan kuadrat theta. Nah, tinggal kita menentukan Pi asen Y di sini sekarang. Pi asen Y ini kita tinggal menentukan pakai rumus GLBB, teman-teman. Jadi kita punya Pi0Y plus GT gitu. Pi0Y ini jelas adalah Pi0x dikalikan tan theta. Nah, kalau kita ingat, kita punya hubungan dari persamaan 3 yang di sini, teman-teman. Ya, jadi kita punya hubungan bahwa Y itu sama dengan, kalau ini Pi0Y, berarti ini Pi0Y sama dengan Pi0x plus Px gitu ya. Px Pi0, tapi ini Pi besar gitu ya, kalikan tan theta. Itu ya, teman-teman. Kalau saya masukin, ini kan berarti Pi0x plus M kecil per M besar Pi0x tan theta. Tuh, kita masukin persamaan 1. Maka di sini kita bisa dapatkan 1 plus M kecil per M besar yang tidak lain adalah P gitu. P dikalikan Pi0x tan theta. Jadi kita punya Pi0Y. Nah, kalau teman-teman masukkan Pi0Y-nya ke persamaan yang ini, bisa kita dapatkan Y asen sama dengan Pi0Y. Pi0Y-nya itu adalah 1 plus P dikalikan Pi0x tan theta plus GT gitu, plus GT. Kita juga sudah punya Vx asen yang tidak lain sama dengan V0x gitu, sama dengan akar dari tadi yang kita hitung 2GR plus R 1 min kosinus theta per 1 plus P dikali 1 plus 1 plus P tan kuadrat theta. Sehingga kecepatan saat M kecil menumbuk papan itu adalah Pi asen, ini tinggal Pi asen X kuadrat ditambah Pi asen kuadrat. Nah, kalau kita mengikuti PG, sebenarnya Pi asen X ini sama dengan Pi0x. Jadi ini tinggal Pi0x kuadrat plus Pi asen kuadrat. Pi asen kuadrat itu nulisnya berarti ini gini aja. 1 plus P kali V0x tan theta plus GT kuadrat. Nah, jadinya kayak gini sebenarnya teman-teman. Nah, selanjutnya jadi bisa didapatkan kalau saya ninjau ya, misalkan P itu sama dengan 1, P itu sama dengan 1, artinya M ini sama dengan M besar gitu. Artinya si M kecil ini sama dengan M besar, maka kita bisa dapatkan Pi asen itu sama dengan akar Pi0x kuadrat ditambah 2 Pi0x tan theta plus GT kuadrat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang C. Cukup sekian pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat.